kau jiwa. Saudaraku sekalian, dia tuntut bahkan sampai kita mati. Dan juga sampai nanti dalam penghakiman itu dia akan tuntut. Selama kita tidak beri hati untuk melayani dia, selama kita tidak memberi yang terbaik kepada dia, selama itu kita punya hutang. Katakan punya hutang. Punya hutang. Hutang dibayar enggak? Bayar. Ya harus dibayar. Lain hal pemberian itu cuma-cuma, sukarela. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berhutang kepada siapa? Kepada Tuhan. Oleh karena itu mari jangan sampai lewatkan hari-harimu untuk melayani Tuhan, saudaraku sekalian. Amin. Seperti pujian mengatakan, dari A aja coba A. Dari pujian ini saudara mengatakan begini. Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walau berat dan susah jalannya, takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena ku tahu apa arti hidupku. Terindah dalamku, terindah dalamku, telah ku lepaskan keangkuhanku, telah ku tinggalkan. Asal hati Yesus, asal hati Yesus merasa senang selalu, karena ku tahu apa arti hidupku. Yang tahu lagu ini sama-sama, ayo. Ku melayani Yesus, ku melayani Yesus, itu lebih indah dari semua. Ku melayani Yesus, itu lebih indah dari semua. Sekali lagi, ku melayani Yesus, itu lebih indah dari semua. Ku melayani Yesus, itu lebih indah dari semua. Itu lebih indah dari semua. Saudaraku sekalian, melayani Tuhan itu lebih indah Bapak Ibu. Tidak ada kebahagiaan pada melayani Tuhan. Sehingga kami seluruh keluarga kami untuk melayani Tuhan. Karena ini indah saudaraku. Ayo lepaskan. Telah ku lepaskan keangkuhan, telah ku tinggalkan. Asal hati Yesus senang, itu aja Bapak Ibu. Asal hati Yesus senang. Bagaimana kita menyenangkan hati Yesus? Enggak cukup uang kita, materi kita, saudaraku. Enggak cukup waktu kita. Enggak cukup perasaan kita. Tetapi semua aspek hidup kita, mari persembahkan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu lebih indah. Oleh karena itu kami sebagai hamba-hamba Tuhan, gembala di tempat ini, mengajak saudaraku jemaat-jemaat Tuhan, bahkan teman-teman yang ada di saat ini, ayo layani Tuhan. Waktunya terbatas, waktunya singkat. Jangan nanti udah peot dulu, nanti udah ngomong juga nggak jelas, badan juga udah semua udah sakit, baru pengen melayani, terlambat saudaraku.
Dengan alasan gak ada yang terlambat bagi Tuhan. Iya betul. Tetapi waktu sehat, mari pergunakan seluruh waktumu untuk Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Dalam 1 Petrus 4 ayat 10 dikatakan, layanilah seorang kan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Bapak Ibu dan saya adalah pengurus yang baik, Bapak Ibu. Pengurus yang baik dalam semua talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Engkau pintar nyanyi, ayo urus itu dengan baik. Engkau bisa khotbah, urus itu dengan baik. Engkau bisa besuk, engkau bisa menguatkan jemaat, engkau bisa susun bangku, engkau bisa menabur untuk sesuatu yang dibutuhkan. Lakukan dengan setia. Mari saudaraku sekalian, pagi ini mengingatkan kita, ayo layani Tuhan sungguh-sungguh. Lepaskan sakit hatimu, lepaskan akar pahitmu, lepaskan keangkuhanmu, lepaskan harga dirimu yang terlalu tinggi itu. Sebab kita di hadapan Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, waduh, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, kita ini berharga. Jangan buat dirimu tidak berharga karena keangkuhan kita, karena harga diri kita yang terlalu tinggi, sehingga kita, Bapak Ibu, tidak berharga lagi. Hari ini saudaraku sekalian, mari jangan katakan aku tidak punya talenta, aku tidak punya kelebihan. Tuhan tidak minta kelebihan, sebab kita semua sama, ada kemampuan Tuhan dalam diri kita, Bapak Ibu. Mari, karena sebelumnya Bapak Ibu, dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan baik yang harus kita lakukan sebelumnya. Jadi bukan kita yang mencari pekerjaan ini, tetapi Tuhan yang memberikan kepada kita untuk kita kerjakan. Jangan katakan aku tidak mampu, aku tidak bisa. Tuhan sudah memperlengkapi Bapak Ibu dan saya untuk bisa melayani Tuhan. Saya juga nggak pernah berpikir sampai bisa seperti ini. Karena saya itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kurang percaya diri di awal. Karena apa? Karena memang keadaan saya dari awal bukanlah orang yang benar-benar dihormati, bukan orang-orang yang pintar, bukan orang-orang yang derajatnya di masyarakat levelnya tinggi, enggak. Jadi saudaraku sekalian, tidak ada yang tidak bisa melayani. Amin. Haleluya. Yang penting berikan hatimu. Haleluya. Caranya bagaimana? Kisah Para Rasul 20 ayat 19. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu banyak mencucurkan air mata, Bapak Ibu, dan banyak mengalami pencobaan dari pihak-pihak yang lain. Jadi pelayanan ini tidak mulus. Kami melayani tidak mulus, tidak semua indah. Wow, kami diajak makan, kami diberikan berkat. Bukan hanya itu, tetapi deritanya, pencobaannya, duka citanya banyak. Tetapi karena janji Tuhan, orang yang melayani aku, orang yang menyenangkan hatiku, dia akan kupermuliakan. Itu saja, Bapak Ibu. Jadi percayalah, selagi engkau melayani Tuhan, apalagi engkau sudah mendapatkan berkat, engkau sudah dapat pekerjaan, engkau sudah diberkati usahamu, ayo layani Tuhan. Jangan sampai diambil semuanya baru aku mau melayani Tuhan. Itu tidak boleh, Bapak Ibu ya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebab pilihan Tuhan tidak pernah salah. Kalau kita lihat Galatia 1 ayat 15 sampai 16, Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa. Bapak Ibu, mari, Tuhan yang memilihmu, Tuhan memilihku, Tuhan memilih kita semua. Jadi kalau Tuhan sudah pilih kita, ayo manfaatkanlah waktu yang singkat ini, Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, karena kita sudah ditebus, kita berhutang. Jadi kalau tidak melayani Tuhan, kita berhutang. Tahu Bapak Ibu apa hutangnya? Wow, dia bisa dibayar dengan uang. Sekalipun engkau punya Indonesia ini, engkau pemilik Indonesia ini, kau katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku persembahkan Indonesia ini semuanya untuk membayar hutangku. Enggak bisa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam 1 Petrus 1 18-19 dikatakan, kamu tahu bahwa kamu telah ditebus
dari cara hidupmu yang sia-sia. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, warisan kita dari nenek moyang kita, dosa itu, pelanggaran itu, kutuk itu sudah diselesaikan, ditebus bukan dengan uang, bukan dari emas, bukan dari permata, tetapi oleh darahnya sendiri, nyawanya sendiri. Jadi kita ini hutang nyawa Bapak Ibu sama Tuhan. Oleh karena itu saya mau ingatkan kita, ayo layani Tuhan sungguh-sungguh. Engkau sebagai hamba Tuhan, engkau sebagai pengerja, engkau sebagai jemaat, apapun posisimu hari ini, jangan itu membuat harga dirimu terlalu tinggi. Kau buat sehingga Tuhan sendiri tidak sanggup menjangkaumu, karena terlalu tinggi harga diri yang kita buat. Hari ini dikatakan rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan, di kaki Tuhan. Agar apa? Tuhan gampang memakai kita, mengurapi kita Bapak Ibu. Yang setuju katakan amin. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, waktu Tuhan datang, waktu Tuhan melihat apa yang kau lakukan, maka Lukas 12:43 akan mengatakan kepada kita, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika. Bahagia siapa? Bapak Ibu, saya, kita semua yang mengerjakan